Tidak ada satu majlis yang disebutkan di sana salawat-salawat kepada Nabi Allah Muhammad illa namat lahu ra'ayatun thayyibah, kecuali akan muncul wangi yang harum hatta tablugha ala inanas sama, sampai bau itu tercium kepada langit di atas sana. Fataqulul malaikah, maka malaikat mengatakan hadza majlisun sulliya fihi ala Nabi Muhammad, ini adalah majlis di mana di sana disebutkan salawat-salawat kepada Nabi Muhammad. Maka insyaallah majlis kita pada malam ini dicium dan diketahui oleh malaikat di atas tanah. Amin amin ya rabbal. Jadi yang disebutkan oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat atau Syawahidul Anwar. Yang kiban? Yang tukar. Parkour. Al-Mukarram, ada yang bilang Al-Mukarram tapi lebih bilang. Yang kepun nun kubrak mau pedimang Al-Mukarram, yang kedua mau pedimang Lupian. Insyaallah. Rupanya hek punya orang pernikahan. Ya alhamdulillah terakhir untuk bajunya untuk betul nyoba 9 besar di 9 besar reaksi dan kembali belum wajah karena tertuju betul. Tapi terus batang kabul. Masyaallah, tabarakallah. Tapi yo kan tanda-tanda mau batang kan? Masyaallah. Karena bajunya dua-dua lagi dah tu. Wadim tunak, wadim kawin. Tunak kali kawin ni kan. Alhamdulillah. Ya sama-sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita bersama yang hadir di tengah-tengah kita, Walid, Abaya, Aba, Abi, Abati, Pemandung, guru-guru yang sudah ikut berhadir, pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan tempat pembelajaran Al-Quran, seluruh Bapak Ibu, andai tolan, adik, abang, kakak, seluruhnya jamaah hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lenjak bono dalam keadaan santai, lo begini lo pakai baju kamu saja. Cuman karena dingin lo pakai jas. Sebab acara di hotel baca ramah tamah. Ramah tamah lo begini duduk baju muka kan. Rubaji limu ramah tamah. Ramah tamah tiba-tiba kami muda apa. Tapi insyaallah berkah insyaallah. Kalau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad, kata Allah, kalau seandainya kamu berjanji kami akan adakan tempatnya di sini, waktunya jam begini, bisa saja akan terlanggar, bisa saja tidak ditepati, bisa saja kalian tidak saling bertemu meskipun sudah berjanji. Namun pertemuan pada malam yang berbahagia ini sudah tertulis di atas sana bahwa Tengku Habibi An-Nawawi akan hadir di daerah Darul Ulum Al-Waliyah yang sama-sama kita cintai ini. Adik-adik, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah. Ini tak pegang abang dan santri-santri badan. Insyaallah. Inilah bentuk nyata daripada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat, karena yang menjadi santri adalah orang-orang tua. Ini orang guys, santrinya berdoa. Yang dia dah cehan terima. Yang kedua yang terima, yang kedua nak tahu je. Tapi masya Allah, luar biasa perjuangan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Mampuno bacut lagi untuk cerita abi kan. Pegah awal dia kejak kena. Anak ni tinggal itu. Jak main dia. Cuman nak buat bersama apa? Kaki trip ini. Cuma alhamdulillah lu hana lomba apa?
Jadi hana payah, hana panedong kan? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, nyo Aceh rasa Batam rasa Aceh. Nyo lagi-lagi tanya di Aceh. Nyo orang Aceh mana? Oh, Aceh. Nah, yang kan dari Aceh. Masya Allah. Yang kan dari Aceh hendak tanya, nyo orang Batam asli yang tanya, nyo orang Aceh, kubu kena orang Medan. Dia tak benar dulu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Apa yang dimuliakan oleh Allah? Merantau itu tujuannya dua saja. Merantau itu tujuannya berapa? Dua. Pertama, seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita adalah datang menuntut ilmu. Yang kedua adalah seperti yang abang-abang lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu lakukan adalah datang mencari rezeki. Datang mencari ilmu, datang mencari rezeki. Kalau dapat bini, itu bonus. Ada yang dapat bini orang Batam? Ramai? InsyaAllah, tabarakallah. Yang rezeki, yang bonus. Kata Imam Syafi'i, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula." Merantaulah jika ingin mendapatkan kemuliaan. Merantaulah jika ingin mencari kemuliaan, ingin mencari kehormatan. Karena fafil asfari khamsu fawaid. Karena di dalam safar itu ada 5 faedahnya. Sekurang-kurangnya ada 5 faedah. Ada 5 sesuatu yang kita dapatkan seandainya kita bepergian, pergi meninggalkan kampung halaman. Yang pertama adalah iktisab. Ya Allah. Dia tua malam-malam bergabar. Sebab awal tak aku puturi Nawalid, Nabi, Nawiyah. Jadi kaya. Masya Allah, tabarakallah. Karena yang pertama adalah mencari ridha Allah. Kemudian mencari rezeki, mencari ma'isyah. Tafarruj hammin. Yang pertama adalah agar tafarruj hammin, meninggalkan kegelisahan. Kadang-kadang mati itu digampung sentuh oleh mumang tu. Kadang-kadang mumang dah duit kampung. Akhirnya terus kena rupa jing berapa? Kemudian ada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayatul Matlaq, menikahlah. Al-nikah sababun li zawalil junun. Menikah adalah sebab untuk menghilangkan stres. Menikah adalah sebab untuk menghilangkan suntuk. Maka jika dengan menikah mutamah suntuk, berarti hanafi dosis. Jadi harus tambah amalan, tambah zikir, tambah ibadah. Karena hanasib dengan menikah. Ni ibu-ibu urungnya begah tambah nikah, malu nak menikah. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah tafarruj hammin. Yang pertama tujuannya merantau adalah agar hilang rasa gelisah. Karena begitu kita melihat negeri luar, begitu kita melihat banyak orang, begitu kita berteman dengan banyak orang yang dari latar belakang berbeda, insya Allah hilang kegelisahan, hilang kegundahan. Yang kedua adalah iktisab ma'isyah. Yang kedua adalah pergi mencari rezeki. Kadang di kampung tengok kurang kerja, kurang rezeki, ajak kena Batam, insya-Allah merempok rezeki. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Bumi Allah ciptakan itu luas. Silakan orang-orang Aceh merantau datang ke Batam, datang ke kota-kota lainnya. Famshu fi manakibiha, kata Allah, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezekinya Allah, wa ilaihi nusyur. Tapi ingatlah, kalau saat memakan rezekinya Allah, ilaihi nusyur, kepadanya lah kalian kembali. Maka ketika kita mencari rezeki, ingat-ingat bahwa Allah tempat kembali. Apa yang kita makan itu tidak kekal, tidak abadi. Uang itu bahasa Arabnya adalah dinar. Dinar. Di Arab bergah di dinar. Dinar gabungan antara dua kata, din dan nar. Dinar. Uang itu bisa jadi din, bisa jadi membantu agama, bisa jadi nar, bisa jadi neraka. Maka kadang-kadang uang itu membawa kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan agama.
tapi kadang-kadang kalau disalahgunakan, disalah pemakaian, maka bisa membuat kita terseret dalam neraka. Makanya ketika membaca doa makan, gimana doa makan? Allahumma barik lana fima wa qina azaban. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada rezekinya yang kami dapatkan. Ini masih nyambung. Karena kita mau makan. Makanan adalah rezeki. Kita berdoa agar diberikan keberkahan rezeki. Tapi penggalan doa berikutnya adalah waqina, dan hindari kami dari api neraka. Kita tidak sedang ingin bermaksiat. Kita tidak sedang ingin melakukan dosa. Kita hanya ingin makan. Makan adalah perkara yang mubah, bahkan bisa jadi sunnah. Bukan perkara yang haram. Tapi ada doa waqina azabannar sebelum makan. Dan hindarilah kami dari api neraka. Kenapa? Karena banyak makanan kalau tidak disaring, dia justru menjatuhkan kita pada neraka. Dia bukan tidak bergizi, dia bergizi. Tapi dia berdosa. Dia tidak halal. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kamu berdoa kepada Allah, bagaimana doamu diterima oleh Allah, sedangkan mulutmu memakan makanan yang haram. Maka kita adalah apa yang kita makan. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan yang baik-baik, kita makan yang halal-halal, maka energi yang keluar adalah energi yang baik, energi yang positif, energi yang halal. Begitu juga kalau yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka tidak ada yang keluar dari tubuhnya kecuali perkara-perkara atau kekuatan-kekuatan untuk melakukan yang haram. Semoga Allah jaga makanan kita, jaga rezeki kita, diberkahi rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tujuan merantau adalah iktisab ma'isyah, mencari penghidupan, mencari rezeki. Yang ketiga adalah ilmu, mencari ilmu. Inilah yang dilakukan oleh adik-adik kita, oleh yang tuh santri, oh, Kak, kompak. Yang mak buku santri. Asyaallah. Pergi mencari ilmu, ya? Merantau mencari ilmu. Karena sejatinya dulu para sahabat mencari ilmu, bahkan satu hadis hingga perjalanan berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah hari ini ilmu itu dipermudah. Kita datang kepada seorang guru bertanya tentang banyak hadis. Kita datang kepada seorang guru bertanya tentang banyak hukum fikih. Terlebih di sini majelis sirrul mubtadi natas nalo lain nanti be nama sebut laki mah mendang kabe nama majelis ilmu na pesantren nada ya, maka 3 benar saja nyon nambut bandung insyaallah. Malam Ahad dan Kamis, masyaallah. Malam Senin Cik. Leh malam seminggu. Lerong oleh apa? Nyanyi nuo kampung kaji na sumbu. Nyo kampung budak mana ro. Hai balik, pedang balik, be don sumbu don lain. Itu be pegah halum yu ngomong ribatan pedang mana ro. Jadi memang wasit almarhum Allah yarham gure kaum Abu Dilonibo, beliau katakan monyo dong but minta peng gule jo peng orang but dan orang but jo peng pedang daya, karena itulah yang kekal, itulah investasi yang abadi. Apa yang ingin kita banggakan di dunia ini? Saudara-saudara yang mutuah, monyo Allah pegah habis-habis. Ayo balik merasakan bagaimana musibah itu meluluh lantakkan negeri kita. Apapun, bagaimana kita menjaganya. Bangunan yang mewah, harta yang kita simpan, tapi begitu banjir datang, begitu air datang, sudah semuanya hilang. Maka investasi yang abadi adalah apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang kita bangun pengajian. Jika boleh bercerita, Sidro yakin sangat ramai orang-orang kaya yang berkontribusi untuk agama. Salah satunya buat tempat lentuan di Melabuh. Nama beliau adalah Haji Tito. Beliau adalah mantan Bupati Aceh Barat, tapi jino nadayah gitu bu. Nadayah ini ruhul Qurani. Kurang lebih santri 10 betul. Alhamdulillah, pada akhirnya beliau sadar apa yang mau dibangun. Kita bangun rumah akan hancur. Bangun jalan akan hilang. Bangun bangunan mewah, semuanya akan hilang. Apa yang dibangun? Bangunan daya,
balai-balai, karena ini kemudian akan menjelma menjadi kebaikan-kebaikan yang akan kita lihat pada hari kiamat. Wa wajadu ma 'amilu hadira, kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan hadir, sebagai bentuk yang nyata. Balasan-balasan itu dalam kebaikan-kebaikan itu datang dalam bentuk yang tidak terbataskan. Maka semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kekayaan untuk membantu agamanya Allah. Amin, amin ya rabbal. Yang ketiga, tujuan merantau adalah ilmu. Yang keempat, tujuan merantau adalah adab. Mencari adab. Karenanya taduk gampung ada tapi tamungan ngurung zat-zat. Di mana dah? Agak keruh bacut watak dia orang Aceh, Hanjit tu ingat. Hanjit tu berah. Jadi cuman begitu kita keluar, begitu kita berbaur, begitu kita hanya kata bungan ngurus lain, nyah nampak berdimang tanya bang satu lebih hadir dunia. Hana rumput dengan aku, kan? Tapi begitu kita datang bergaul dengan orang-orang, berteman dengan orang-orang yang latar belakang berbeda, datang dari negeri yang berbeda, datang dari tempat yang berbeda, maka insya Allah kita tahu bagaimana hidup berbeda, bagaimana hidup bersama dalam perbedaan, bagaimana menjalin muamalah dengan orang-orang. Disitulah adab kita pelajari. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka jika kita hidup di negeri Batam, hiduplah sebagaimana peraturan di sini. Tapi, Masya Allah, tabarakallah, permasa, yang permasa belum? Persatuan Masyarakat Aceh Batam. Permasa. Pak itu Batam? Yang permasa berarti. Permasa Persatuan Masyarakat Aceh Batam. Insya Allah yang paling penting begitu datang ke sini, saudara kita yang adalah orang-orang yang ada dalam rantau. Mungkin dia bukan adik kita, mungkin dia bukan abang kita, mungkin dia bukan orang tua kita, mungkin dia bukan keponakan kita, mungkin dia bukan tetangga kita. Tapi begitu dia ke Batam orang Aceh, maka sejatinya dia adalah saudara kita. Maka memandung kita yang saudara. Menyana susah-susah wacut dibantu. Menyana wacut orang boleh tolong. Karena tayo bangsa tumulong, kan bangsa mula, kan bangsa mula ke. Jadi baik dapat lagi. Tajuk yang kadang-kadang perlu sebab tanya agak ganti baju dah lagi. Tapi masya-Allah, wa ta'awanu 'alal birri, dan saling berbantu-bantulah dalam kebaikan, menyudip dalam rantau. Tagalan orang tanya orang ro tu mungkin di kampung baik ileh saudara mudah turi mudah pegang baik. Tapi terus kena orang mana orang Aceh, orang kampung dulu. Kaji kurung kau, kaji kurung kampung. Pada hari muda turi dan dia Aceh. Ya leh. Berarti terus kena orang mana orang Aceh. Kan Aceh Barat, kan Takengon, kan Banda Aceh, semuanya orang semuanya orang Aceh. Ya leh. Semuanya kita orang Aceh, semuanya kita bersaudara. Maka menjaga silaturahmi dalam perantauan ini sangat-sangat dibutuhkan. Bukan tentang perkumpulan, bukan semata-mata duduk makan bersama, bukan semata-mata duduk berfoto bersama. Karena orang-orang yang duduk bersama bisa saja di hatinya dipenuhi dengan rasa benci. Begitulah Allah menggambarkan bagaimana orang munafik itu duduk berdekatan tapi hatinya bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka duduk berbarengan, kamu mengira mereka adalah bangsa yang satu. Kamu mengira mereka kompak bersama, satu suara, satu arahan, satu perintah, satu ketua. Wa qulubuhum syatta. Ternyata hati mereka terkotak-kotak. Ternyata hati mereka berkelompok-kelompok. Nyan kan awak dayo. Nyan belah di. Nyan naruh gak dayo. Nyan hanai tamang dalam kelompok dayo. Kita minta ini tidak ada di keluarga Aceh Aceh Batam. Mandum. Kalau kamu Aceh, maka kamu saudara kami. Kalau kamu adalah ulun Aceh, maka dronuh saudara kita. Dronuh wari. Dronuh adalah orang-orang yang kita persaudarakan di sini. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apapun yang sudah dipersaudarakan oleh Tuhan tidak dapat dipermusuhkan oleh bisnis, tidak dapat dipermusuhkan oleh hutang, tidak dapat dipermusuhkan oleh pendapatan. Maka kita semua adalah bersaudara. Bersaudara. Kemudian tujuan menuntut ilmu, merantau yang terakhir adalah wasuhbatu majidin, dan mendapatkan teman, mendapatkan kerabat yang baik. Karena orang-orang di rantau adalah orang-orang yang ditempah mentalnya, adalah orang-orang yang sudah dididik mentalnya. As-safar qit'atu minal azab, atau as-safar qit'atul azab. Safar itu, perjalanan itu adalah sebagian dari azab. Dalam perjalanan kita diuji, dalam merantau kita diuji, maka disinilah kita dapat melihat siapa orang-orang yang baik, yang tulus, yang ikhlas membantu bahkan saat dia terjepit. Disinilah kita melihat siapa saudara kita meskipun dia tidak sedaging sedarah. Namun ketika dia membantu kita, ketika dia mau mengulurkan tangan, bahkan di saat dia kesusahan, itulah sejatinya pertemanan, itulah sejatinya persaudaraan. Namun Bapak Ibu, adik, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah, semua persahabatan, semua persaudaraan kelak akan berakhir pada permusuhan. Jangan kaget ketika anak tidak mengenal dengan istri, anak tidak mengenal orang tua, suami tidak mengenal istri, kerabat, karyawan tidak mengenal bosnya, tidak mengenal sesama. Mungkin kita pernah duduk bersama di dunia, tapi kita akan bermusuhan di akhirat. Begitu kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Persaudaraan itu akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Illa muttaqin, kecuali persaudaraan, kecuali persatuan, kecuali kekeluargaan yang dibangun atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang kekal. Maka jika ingin berkeluarga di dunia, berkeluarga di akhirat sampai surga, datanglah ke tempat-tempat yang baik dengan orang-orang yang kita cintai. Datanglah ke kajian-kajian dengan orang-orang yang kita kasihi, agar persaudaraan itu tidak berhenti di dunia, namun juga akan berakhir di surga. Itulah kiranya 5 manfaat kita merantau ke kota Batam. Ya, lu kalau pegang manfaat, ni yang kena baik nanti lu. Masya Allah, tabarakallah. Nyo adalah titik terakhir semenjak perjalanan lentuan dari tanggal 31 Maret, mulai pun di Banda Aceh, di bandara Aceh Selatan, Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Padang, Batam. Belum pikir teruk Batam, lupa di Aceh, lupa di Royo. Saya ingin mengakhiri acara dakwah di Batam, ternyata Allah takdirkan mengakhiri di Aceh Batam. Alhamdulillah, mengawali di Aceh, mengakhiri di Aceh, karena setelahnya ulun tuan mantan ingin melanjutkan menuntut ilmu di Yaman. Jadi begah-begah Al-Mukarram, Ustaz yang ke Al-Mukarram ke Ustaz ke yang nyoku tengku. Karena dia orang lah. Menyalami kan tengku Habibi lah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga kemenangan kemarin yang sempat kita rayakan menjadi pelipur lara untuk saudara-saudara kita yang sering ditimpa musibah, menjadi pelipur lara karena sejatinya pelunjak geno jak peduro, pelunjak geno jak peduriro. Nyokan duri mana kan? Kalian. Masya Allah. Haji Wali, ya yang baik. Nah, sama lagi apa TV? Beda. Lebih ramai no. Cara anda cara potong koper, cara menguji ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini kita harapkan berujung di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hadirin, masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Berbeda dengan di layar kaca, kita hadir pada malam yang berbahagia ini. Mungkin ada tanya jawab daripada Bapak Ibu. Dan sebelum Bapak Ibu saya berikan waktu untuk bertanya, mungkin saya dulu yang bertanya. Karena sering kita lihat viral sekarang, banyak anak kita mengatakan, oh tidak Tuhan. Ya kan?
Jadi sampai-sampai, oh tidak Tuhan. Jadi kamu lagi Pak Tengku kalau baca. Kan, lo yang he kan, oh tidak Tuhan, ada masalah. Nasi ada yang kan, oh tidak Tuhan. Kami mohon Dua.